Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Hana Zahra, biasa dipanggil Iva, NIM 19033004. Halo semuanya, perkenalkan saya Delia Syawit Rahmatullah, biasa dipanggil Delia dengan NIM 19033013. Saya Fernanda Aljuiswan, biasa dipanggil Nanda, NIM 19033024. Saya Insira Erlenida Novit, biasa dipanggil Cia, NIM 19033029. Saya Jerifara Teresa, biasa dipanggil Jerivel, NIM 19033031. Saya Mirza Aini, biasa dipanggil Mirza dengan NIM 19033041. Perkenalkan, nama Yuli Indah Permata, NIM 19033140. Nah, itulah perkenalan dari anggota kelompok 3. Untuk selanjutnya, langsung saja kita masuk kepada video pembelajaran kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, nanti kalau Ibu tanya gimana kabarnya, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Coba sekali lagi kita ulang. Apa kabarnya murid-murid hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Allah, baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, agar ilmu kita berdoa dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Sampah, kalau ada silahkan dibuang ke tempat sampah ya. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Dan jika ruangan kita bersih, maka kita akan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, udah bersih belum? Sudah, Bu. Jadi pertama Ibu absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Pertahankan kehadirannya ya. Oke, selanjutnya. Ananda tahu yang ada benda namanya magnet. Pernah lihat benda itu? Pernah, Bu. Pernah, Di Bu. magnet itu ada dua kutub tuh. Kutub apa saja namanya? Ada kutub utara, Bu. Sama kutub satu lagi? Selatan. Selatan, Bu. Bagus. Jadi pada magnet itu ada yang namanya kutub utara dan ada juga yang namanya kutub selatan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari namanya medan magnetik. Yang mana sebelum kita mempelajarinya kita harusnya tahu dulu apa saja kompetensi dasarnya, indikatornya, dan tujuan pembelajarannya. Sebelumnya itu sudah Ibu buat di bahan ajar yang dibagikan. Nah, pada pertemuan kali ini kompetensi dasar kita yaitu menganalisis induksi magnet dan daya magnetik pada berbagai produk teknologi dan melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik berikut dengan presentasi hasilnya. Nah, untuk materi yang pertama mengenai magnet dan pendahuluan permeabilitas magnet akan dijelaskan oleh Ibu Delia. Kepada Ibu, silahkan. Dan selanjutnya juga dilanjutkan oleh Bapak dan Ibu lainnya. Silahkan. Baik, Ibu Iva, terima kasih. Baik, Ananda semuanya udah kenal dengan Ibu? Apa kita perlu kenalan?
Perlu, Bu. Perlu, Bu. Perlu, Bu. Oke, kenal aja dulu ya. Baik Anda semuanya, perkenalkan nama Ibu Delia Syawitri Rahmatullah, biasa dipanggil Ibu Delia saja. Nah, kali ini Ibu mau melanjutkan materi kita, yaitu mengenai medan magnet. Nah, sebelum kita masuk pada apa itu medan magnet, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu konsep dari magnet itu sendiri. Nah, bisa tolong perhatikan PPT Ibu ya. Oke. Bentar, Ibu perbesar dulu. Nah, sebelum kita masuk pada medan magnet, kita harus tahu dulu apa itu konsep magnet. Nah, sebelumnya tadi Ibu Iva udah nanya ini kepada Anda semuanya, udah tahu tentang magnet, udah tahu kan ya apa itu, udah pernah lihat kan ya tentang magnet itu sendiri gitu? Udah pernah lihat magnet kan? Sudah, Bu. Nah, rata-rata udah pernah lihat magnet lah ya. Nah, menurut anak Ibu, kira-kira apa yang Ananda pikirkan tentang magnet itu? Maksudnya apa itu magnet? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Cia. Magnet itu benda yang dapat menarik benda yang lainnya, Bu. Oke, bagus. Kita tampung dulu ya jawabannya. Menurut pendapat teman-teman yang lainnya nih, apa yang ada dalam pikiran Ananda tentang magnet itu? Bu, terbuat dari besi, Bu. Terbuat dari besi, ya betul. Pintar semuanya ya, rata-rata udah pada tahu ya secara umum apa itu magnet. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Oke, nah coba dilihat ya Ananda. Di sini Ibu ada 2 gambar. Ya, tadi kan Anda udah tahu lah ya secara umum pengertian dari magnet itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan ada 2 gambar di sini. Nah, gambar yang pertama, kita next. Nah, gambar yang pertama itu ada beberapa orang yang mencari jarum di tumpukan jerami dengan tangan kosong. Nah, untuk yang kedua, kita lihat pada gambar kedua, itu terdapat beberapa orang yang mencari jarum di tumpukan jerami dengan bantuan magnet. Nah, coba Ananda analisis, coba perhatikan baik-baik. Menurut anak-anak Ibu, ya kira-kira mana nih antara 2 kondisi ini yang memungkinkan kita untuk lebih cepat mencari jarumnya? Di kondisi pertama atau kondisi kedua? Coba dianalisis lagi. Menurut Ananda, apa nih, yang mana nih yang lebih mudah kita mencari jarumnya? Yang kedua, Bu. Gambar 2, Bu. Kondisi Oke, rata-rata pada menjawab kondisi kedua ya. Ada yang bisa menjelaskan nih alasannya kenapa memilih pada gambar kedua? Karena dia pakai magnet, Bu. Karena dia pakai magnet. Oke, kita tampung dulu. Jawaban yang lain yang memilih jawaban kondisi kedua tadi apa alasannya? Sama dengan Iva? Sama, Bu, karena ada magnet, Bu. Magnet kan bisa menarik benda, Bu. Nah, ya betul. Bagus sekali ya. Berarti udah paham lah ya secara umum konsep dari magnet itu. Nah, Ibu luruskan lagi, Ibu jelas lagi. Nah, di sini kan dia ada 2 gambar nih. Ada gambar 1, ada gambar 2, yang mana kondisinya sama. Dia sama-sama mencari jarum di tumpukan jerami. Cuman pada gambar 1, dia pakai tangan kosong. Yang gambar 2, dia pakai magnet. Nah, kenapa di gambar 2 itu jauh lebih cepat? Ya, karena dia menggunakan magnet. Kan sebelumnya tadi ada yang menjawabkan magnet itu dia dapat menarik benda lain. Nah, itu fungsi dari magnet itu sendiri. Berarti di gambar 2 ini, apabila kita menggunakan magnet, itu jauh lebih mudah kita mencari jarum-jarum di tumpukan jerami yang banyak ini.
dibandingkan kita menggunakan tangan kosong, karena salah satu sifat dari magnet itu dia memiliki sifat kemagnetan. Dia dapat menarik benda-benda lain yang khusus. Nah, benda lain khusus itu seperti apa? Seperti logam. Nah, jarum termasuk logam kan? Jadi dengan menggunakan magnet itu kinerja kita pun juga lebih efisien. Meskipun sebenarnya kalau kita mencari jarum dengan tangan kosong juga bisa, cuman waktunya pun lebih lama. Jadi untuk yang lebih efisien waktunya, makanya kita bisa menggunakan magnet untuk mencari benda-benda ataupun logam yang hilang gitu di beberapa tumpukan benda-benda lainnya. Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Paham. Oke, kita lanjut next slide berikutnya. Nah, itu sama konsepnya dengan pernah melihat ini nggak? Pernah melihat pemulung atau polisi yang mencari mencari logam-logam atau paku-paku di jalanan seperti pada gambar? Udah pernah kan ya? Pernah, Bu. Pernah, Ya, Bu. pernah. Jadi prinsipnya juga sama, bisa Anda lihat ya pada gambar itu kan Bapak polisi itu dia menggunakan tongkat. Nah, di ujungnya dia dikaitkan dengan magnet. Nah, gunanya untuk mempermudah mereka dalam mencari paku ataupun ranjau di jalan gitu. Konsepnya juga sama seperti yang Ibu jelaskan tadi karena sifat kemagnetan yang dimiliki oleh magnet itu sendiri. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah paham nih, kan berdasarkan acuan yang Ibu jelaskan tadi, ya, Ibu juga sudah menjelaskan acuannya juga berupa gambar. Kira-kira menurut Ananda, secara lengkap apa sih yang dimaksud dengan magnet itu sendiri? Kalau tadi kan Ibu tanya secara umum nih, teman Ananda menjawab dia menarik benda lain terbuat dari besi. Nah, terus Ibu sudah menjelaskan acuan-acuannya tadi. Nah, kira-kira secara konsepnya nih menurut Ananda, apa itu magnet? Yang ingin menjawab, silakan tunjukkan tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan Mirza. Magnet itu adalah suatu benda yang terbuat dari besi, yang mana fungsinya dapat menarik benda lain, yaitu logam. Oke, bagus. Bagaimana pendapat yang lainnya? Ada pendapat lain nggak? Sama, Bu. Oke, sama ya. Baik, kita lihat ya. Kita next slide. Oke. Nah, bisa diperhatikan baik-baik. Nah, betul ya jawaban dari Mirza tadi. Jadi, magnet itu adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain yang berada di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Nah, sifat khusus itu artinya di mana benda-benda itu tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Dia pasti mempunyai sifat khusus tersendiri. Nah, tadi kan Ibu juga sudah bilang ya, sifat dari magnet itu dia mempunyai sifat kemagnetan. Artinya dia mampu menarik benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Benda-benda itu seperti benda-benda logam. Dan logam itu pun sendiri tidak semua logam yang bisa ditarik oleh magnet. Logam-logam itu sendiri ada beberapa juga jenisnya. Nah, ada jenisnya itu logamnya itu mudah ditarik oleh magnet, ada juga yang lemah ditarik oleh magnet. Jadi dapat disimpulkan bahwa magnet itu adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Sampai di sini sudah paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Paham. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Ingin Atau bertanya, ada masih Bu. ragu nih? Ayo, silakan Mirza. Itu kan tadi, Bu, magnet itu kan bisa menarik benda logam, dan logam itu juga tidak semua logam. Nah, jadi Bu, apa-apa saja logam yang dapat ditarik kuat dan dapat ditarik lemah oleh magnet itu, Bu?
Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Miza. Nah, tadi Ibu juga udah menyinggung nih sedikit. Tadi kan beberapa jenis logam, ada logam yang lemah ditarik oleh magnet atau logam yang kuat ditarik oleh magnet. Nah, di sini Ibu akan jawab. Jadi, sifat kemagnetan itu nanti dia ada beberapa jenis ya. Ada yang ferromagnetik, diamagnetik, dan juga ada paramagnetik. Nah, yang pertama itu ada tadi kan ada logam yang kuat ditarik magnet. Nah, logam yang kuat ditarik magnet itu contohnya seperti besi, baja, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan yang logam yang lemah ditarik oleh magnet itu contohnya seperti aluminium, tembaga, ya, dan jenis lainnya. Mungkin untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dapat dijelaskan oleh materi berikutnya nanti ya. Bisa mungkin kalau untuk contoh-contoh logamnya udah Ibu sebutkan. Kalau misalnya logam yang lemah itu contohnya seperti aluminium, tembaga. Kalau logam yang kuat ditarik oleh magnet contohnya baja, besi. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Yang lainnya sudah paham? Ada yang ditanyakan lagi? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah ya, karena udah paham. Kita lanjut pada materi berikutnya. Slide. Oke, kita masuk pada jenis-jenis magnet. Nah, tadi kita tahu ya kalau magnet di alam ini itu tidak berdiri sendiri, pasti dia memiliki berbagai jenis yang banyak ya di alam. Nah, yang pertama, jenis-jenis magnet itu ada beberapa golongannya. Yang pertama itu ada jenis magnet berdasarkan asalnya. Nah, kalau berdasarkan asalnya, ini dia ada dua. Ada magnet alami, ada magnet buatan. Nah, apa itu magnet alami dan magnet buatan? Yang pertama kita bahas dulu magnet alami. Nah, magnet alami itu artinya adalah magnet yang telah tercipta dari alam, yang bukan terbuat dari tangan manusia. Nah, magnet alami ini sebenarnya itu ditemukan oleh penduduk Magnesia, yang mana magnet ini berbentuk seperti bebatuan yang sifatnya dapat menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Kenapa dia disebut alami ya? Karena dia memang udah ditemukan dari alamnya di sana gitu, bukan terbuat dari manusia. Dan sifat dari kemagnetan ini akan sulit hilang karena dia bersifat alami. Terus yang kedua, ada magnet buatan. Nah, kalau magnet buatan itu kebalikan dari magnet alami, dia terbuat dari tangan manusia. Karena kan kita tahu ya, seiring perkembangan zaman, manusia pun juga pasti membutuhkan benda-benda untuk menarik benda lainnya, maka dibuatlah suatu magnet. Yang mana magnet buatan itu ada dia namanya magnet tetap dan juga magnet sementara. Kita lanjut. Nah, kemudian untuk jenis yang kedua, nah untuk jenis yang berdasarkan asalnya tadi udah ya, magnet alami dan juga buatan. Sekarang itu jenis magnet berdasarkan bahannya. Nah, jenis magnet berdasarkan bahannya itu sudah Ibu singgung di awal tadi ya, dari pertanyaan Mirza. Itu ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, kalau ferromagnetik artinya adalah suatu magnet yang sifat kemagnetan itu sangat kuat. Contohnya apa tadi? Seperti baja, kemudian apa lagi tadi? Baja sama besi, ya. Nah, yang kedua itu ada paramagnetik. Kalau paramagnetik, dia itu dapat menarik benda dengan kekuatan yang lemah. Kemudian contohnya itu adalah aluminium, ya, platina dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada diamagnetik. Kalau diamagnetik itu dia bahan-bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti plastik, kayu, ya. Pokoknya nggak bisa ditarik oleh magnet itu sendiri. Nah, next. Ini sebagai tambahan pengetahuan umum buat Ananda aja ya, konsep-konsep awal tentang magnet sebelum kita masuk pada medan magnet itu sendiri. Nah, bisa dilihat nih gambar di samping. Nah, itu kan ada beberapa tuh benda-benda yang dapat ditarik, ya. Kemudian ada juga benda-benda yang tidak dapat ditarik. Nah, itu sesuai dengan jenis magnet berdasarkan bahannya. Terus yang ketiga, itu ada jenis magnet berdasarkan bentuknya. Bisa kita lihat gambarnya di samping, kita next. Nah, di sini ada beberapa gambar
bentuk-bentuk magnet. Nah, yang pertama itu ada magnet batang. Dapat dilihat ya, Ibu pindahkan kursornya. Di sini magnet batang. Nah, magnet batang itu dia bentuknya seperti batangan ataupun balok. Ya, pasti biasanya Ananda pernah lihat lah ya magnet batang ini. Yang biasanya itu kita pakai pada kunci pintu atau ini kunci pada penutup kotak pensil. Pernah lihat kan? Pasti ada magnet kan untuk menutup kotak pensilnya. Kotak pensil yang dibuka dengan magnet itu, yang bukan resleting. Pernah lihat kan? Pernah, Bu. Nah, pernah. Nah, itu dia menggunakan magnet batang. Karena dia bentuknya yang pipis seperti balok, jadi mempermudahkan kita untuk membuka dan menutup kotak pensil itu. Kemudian yang kedua ada magnet ladam. Nah, magnet ladam dapat dilihat ya, dia itu hampir sama juga seperti magnet U. Cuman kalau magnet ladam itu bentuknya lebih ke lancip ya di atasnya. Kalau magnet U dia memang bentuk seperti U. Nah, kalau magnet ladam itu seperti tapal kuda. Nah, biasanya kan di kaki-kaki kuda tuh ada seperti apa namanya tuh ladam gitu kan. Nah, itu disebut sebagai magnet ladam. Yang mana dia itu biasanya digunakan untuk mengangkat benda-benda magnetik lainnya. Nah, kegunaannya juga sama ya, seperti magnet U. Kemudian yang ketiga ada magnet jarum. Nah, coba dilihat. Itu magnet jarum itu seperti ini ya, yang ada di kompas. Pernah lihat kompas kan? Pernah, Ya? Bu. Nah, pernah. Di situ kan ada jarumnya tuh. Nah, jarum yang ada di kompas itu dia termasuk magnet jarum, yang mana dia bentuknya itu seperti ya pipih memanjang ya, dan di ujungnya itu seperti lancip. Yang gunanya sebagai kompas yang berfungsi untuk penunjuk arah. Kemudian kita lanjut lagi ada magnet silinder. Magnet silinder itu yang seperti batangan ya, batangan tabung panjang. Nah, bentuknya bulat dan juga pipih. Nah, kegunaannya itu sama seperti magnet batang seperti tadi ya. Kemudian lanjut itu ada magnet cincin. Nah, magnet cincin ini dia berbentuk seperti cincin ya, yang mana dia ada lubang di tengahnya, kemudian berbentuk pipih gitu kan. Terus biasanya kalau magnet cincin ini gunanya untuk pembuatan pengeras suara seperti di radio, bioskop, ataupun ponsel. Terus yang terakhir itu ada magnet keping. Nah, magnet keping itu ada gambarnya yang di atas di atas magnet ladam itu ada magnet keping yang mana bentuknya seperti kepingan yang berbentuk pipih. Oke, sampai di sini paham semuanya tentang jenis-jenis magnet? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Kita next. Oke, kita next itu masuk pada kutub magnet. Nah, tadi kan Ibu juga udah menjelaskan ya, jadi jenis-jenis magnet itu sendiri, tadi Ananda ada lihat tuh di gambarnya ada S, ada N gitu kan, ada beda warna. Nah, dalam magnet itu, ya karena dia memiliki sifat kemagnetan dapat menarik benda-benda di sekitarnya, pasti dia memiliki kutub magnet. Nah, bisa kita lanjut. Next. Nah, magnet itu pasti dia memiliki dua kutub ya, yang telah ditanya oleh Ibu Iva di awal tadi, dia ada kutub utara dan juga ada kutub selatan. Nah, kedua kutub-kutub itu letaknya di ujung dari magnet itu sendiri. Jadi kutub magnet itu adalah satu daerah yang berada pada ujung-ujung magnet, yang mana dia mempunyai kekuatan magnet yang paling besar. Nah, karena adanya kutub-kutub magnet itu, di magnet dia memiliki dua gaya, ada gaya tarik-menarik dan juga ada gaya tolak-menolak. Kalau tarik-menarik artinya apabila magnet itu dia didekatkan dengan warna ataupun jenis yang sama, jenis yang berbeda. Kalau tarik-menarik, ya misalnya kita dekatkan kutub utara dengan kutub selatan, pasti dia akan tarik-menarik. Dan sebaliknya, apabila kita dekatkan dua jenis kutub yang sama, pasti dia akan tolak-menolak. Contohnya, ketika kita meletakkan
kutub selatan dengan kutub selatan, pasti dia akan tolak menolak. Contohnya nih seperti Ibu dekatkan antara Cia dengan Mirza. Apakah dekat atau tolak menolak? Tolak menolak, Bu. Tolak menolak karena dia sama jenis. Tapi kalau Ibu dekatkan Mirza dengan Fernanda, pasti akan tarik menarik Tetap karena nolak, dia Bu. Oke, tolak menolak. Kenapa tolak menolak? Oke, kita ibaratkan aja ya, kita ibaratkan karena kan misalnya nih perempuan sama perempuan kita dekatkan dia pasti akan tolak menolak. Tapi kalau perempuan dengan laki-laki kita dekatkan dia pasti tarik menarik. Nah, itu kita ibaratkan ya pada kutub magnet ini. Oke, kita lanjut. Kita next slide. Nah, mungkin bisa Anda lihat ya untuk lebih jelasnya lagi pada animasi di bawah ini. Ini animasi dari kutub magnet juga. Bentar, mungkin lagi loading ya. Nah, bisa dilihat kan, kalau misalnya dia sesama jenis, pasti dia akan tolak menolak. Tapi kalau dia berbeda jenis, pasti dia akan tarik menarik. Sampai di sini paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Paham? Gimana yang lain? Cia, Mirza, Ipel, Indah, Alifa, Nanda, udah paham semuanya? Paham, Bu. Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, karena tidak ada ditanyakan, kita lanjut pada subbab terakhir. Bisa kita next. Oke, nah tadi berarti belum masuk ya bab terakhir. Nah tadi kan udah Ibu jelaskan ya tentang kutub magnet, ada kutub magnet selatan dan juga utara. Nah ini Ibu misalkan di sini ada magnet batang ya, ada satu magnet batang, ada dua kutub, ada kutub selatan, ada kutub utara. Kita lihat ya kalau yang merah kutub selatan, yang biru kutub utara. Nah kemudian satu magnet batang itu Ibu bagi lagi menjadi beberapa potongan. Di sini ada 4 potongan, ada 2 di utara, ada 2 di selatan. Nah, kira-kira ya coba dianalisis menurut Ananda, apakah dari kutub-kutub itu ya, potongan kutub ini kutub yang berbeda apa kutub yang sama? Kalau misalnya bisa dijawab, bisa nih dijawab pada bagian-bagian yang rumpang ini, huruf P, Q, R, T. Nah, apa-apa aja kutub yang ada pada magnet itu. Coba dianalisis, menurut Ananda sama nggak antara satu batang kutub itu dia memiliki kutub yang sama atau kutub yang berbeda? Sama, Bu. Yang sama. Oke, kita tampung. Gimana yang lainnya? Sama dengan jawaban Mirza? Sama, Bu. Oke, sama ya. Berarti dia berarti menurut Ananda dalam satu potongan magnet itu dia memiliki satu kutub yang sama. Oke, baik. Mungkin Ibu luruskan ya di sini. Kita bisa next slide. Nah, kita bisa next ya. Nah, jadi dari pemahaman Ananda tadi itu terdapat miskonsepsi, terdapat konsep yang salah. Jadi dalam satu potongan magnet itu tidak mungkin dia memiliki satu kutub saja. Kan tadi Ibu juga udah jelaskan ya, dalam satu magnet itu pasti dia memiliki 2 kutub. Pasti memiliki kutub selatan dan kutub utara. Jadi meskipun dia udah dibelah menjadi beberapa potongan, ya menjadi potongan-potongan kecil, dalam satu tiap potongan itu pasti dia memiliki 2 kutub yang berbeda. Pasti selalu ada kutub utara dan juga ada kutub selatan. Kita bisa next ya, kita lihat jawaban-jawaban dari P, Q, R, T itu apa-apa saja. Nah, dapat kita lihat kan, berbeda kan? Dalam satu potongan kutub, dia pasti mempunyai dalam satu potongan magnet, dia pasti mempunyai 2 kutub. Ada kutub utara dan juga ada kutub selatan.
itu tergantung dari yang di atasnya tadi, gambar yang di atasnya itu kan dia ada satu magnet batang tuh, utaranya di sebelah yang sebelah kanan, selatannya sebelah kiri. Jadi nanti kita sesuaikan juga dari mana kutub-kutubnya. Intinya perlu diingat buat Ananda, dalam satu potongan magnet itu dia memiliki dua kutub. Harus ada kutub utara dan juga kutub selatannya. Sampai di sini paham semuanya? Berarti tadi paham ya? Berarti nggak kutub yang sama ya. Dalam satu magnet itu pasti memiliki dua kutub yang berbeda. Oke? Baik, kita lanjutkan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, kita lanjutkan. Kita next. Nah, kita masuk pada yang subbab terakhirnya, yaitu permeabilitas magnet. Nah, sebelumnya ya, pada materi sebelumnya pada listrik statis, kita telah mengenal apa itu permitivitas namanya, atau istilah permitivitas. Nah, artinya, sedangkan pada medan magnet, kita mengenal namanya permeabilitas. Kalau pada permitivitas, kita ada namanya epsilon. Epsilon itu ada epsilon 0, ada epsilon R. Cuman pada permeabilitas itu nanti kita akan mengenal lambangnya itu mu. Nah, jadi sebelumnya permeabilitas itu artinya adalah ukuran kemampuan sebuah material untuk menunjang terbentuknya medan magnet dalam material tersebut. Nah, ini sebagai pengetahuan umum aja ya buat Ananda, bahwa permeabilitas magnet itu dia dilambangkan dengan mu. Nah, mu ini ada mu 0, ada mu R, dan mu saja ya. Dapat Anda lihat ya pada keterangannya, itu mu 0 itu permeabilitas vakum atau hampa udara, yang mana nilainya itu 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per AM. Kemudian ada mu itu permeabilitas bahan atau medium, sedangkan mu R yaitu permeabilitas relatif bahan atau medium. Ya, mungkin ini sebagai pengenalan umum aja buat Anda. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sudah paham semuanya? Tidak, Bu. Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Karena sudah paham semuanya, Ibu harap ya penjelasan Ibu tadi mengenai konsep awal tentang magnet dapat Anda pahami dengan baik ya sebelum nanti dijelaskan oleh ibu-ibu berikutnya mengenai medan magnet. Baik, itulah dari Ibu. Mungkin untuk mengenai sifat-sifat magnet lagi ya, itu akan dijelaskan oleh Ibu Jerivel. Kepada Ibu Jerivel, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Bu Delia. Mungkin Anda semua sudah kenal sama Ibu atau belum? Sudah, Bu. Mungkin belum. Sudah. Oke. Karena sudah ya, kita lanjut aja. Baiklah Anda semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat magnet dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sifat-sifat magnet yang kita pelajari di sini ada 5. Yang pertama yaitu memiliki medan magnet, yang kedua yaitu dapat menembus benda, yang ketiga memiliki gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak, dan keempat hanya menarik benda tertentu yang berada di sekitarnya, dan yang terakhir yaitu sifat kemagnetan dapat melemah. Nah, pertama kita akan membahas tentang magnet memiliki medan magnet. Medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet di mana magnet atau benda lain dapat dengan mudah dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, kekuatan yang dimiliki oleh gaya magnet pada medan magnet ini tidaklah sama, karena semakin keluar medan magnet maka akan semakin lemah. Nah, contohnya yaitu coba Anda perhatikan gambar Ibu, di sana ada jarum pentul dan ada magnet. Nah, ketika magnet diletakkan di sekitar pentul, maka pentul tersebut akan tertarik oleh magnet karena magnet memiliki medan magnet. Nah, oke, selanjutnya yaitu sifat yang kedua, magnet dapat menembus benda. Nah,
Gaya yang dihasilkan magnet dapat menembus partikel benda non-magnetik meskipun terhalang oleh benda lain sekalipun. Contohnya yaitu misalnya ada kaca, di atas kaca itu ada paku, di bawah kaca itu ada medan magnet. Nah, kalau misalnya Ananda geser ke kiri, dia akan ke kiri, misalnya Ananda geser ke kanan, dia akan ke kanan. Nah, jadi kalau digeser, dia akan ikut bergeser. Oke, selanjutnya yaitu sifat magnet yang ketiga. Magnet memiliki gaya tarik sekaligus gaya tolak karena memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Jika kedua didekatkan, maka dia akan tolak-menolak. Coba Ananda perhatikan gambar Ibu di samping. Jika ini adalah kutub utara, ini kutub utara, kalau kita satukan dia akan tolak-menolak. Berlainan dengan jika ini kutub utara, ini selatan, dia akan menyatu seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Delia tadi. Oke, ya selanjutnya sifat magnet yang keempat, yaitu hanya menarik benda tertentu di sekitarnya. Magnet hanya bisa menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Jarak magnet dapat menarik magnet bergantung pada jaraknya. Misalnya di sini magnet dan ini kelereng. Jika didekatkan maka dia akan ditarik. Kalau misalnya dia jauh, dia tidak akan bisa menarik. Nah, coba perhatikan gambar Ibu di samping. Di situ ada berlian, ada gunting, ada kunci, ada pensil, ada biskuit dan ada bola. Nah, dia hanya menarik gunting dan kunci karena seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Delia tadi, sifat magnet ada yang namanya ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, dia hanya menarik gunting dan kunci yang merupakan ferromagnetik, yang merupakan bahan yang sangat kuat untuk ditarik oleh magnet. Oke, selanjutnya sifat magnet yang terakhir yaitu magnet dapat melemah. Nah, gaya magnet juga bisa melemah karena memiliki medan magnet dan memiliki kekuatan magnet tertentu. Nah, medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan ke magnet dan sebaliknya akan memudar jika dijauhkan. Dan magnet dapat melemah jika dipukul-pukul, dibakar, dan dialiri oleh arus listrik. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu, apakah paham? Apakah ada yang... Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak, Bu, cukup. Oke, berarti kita bisa lanjut ya ke contoh magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke, beberapa contoh magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pembangkit tenaga listrik. Nah, magnet dapat digunakan untuk mendukung pembangkit tenaga listrik dalam skala kecil maupun skala besar. Contohnya, magnet dapat membangkit tenaga listrik dalam skala kecil, yaitu pada dinamo sepeda yang bermanfaat untuk memancarkan lampu sepeda. Anda pernah kan naik sepeda? Pasti pernah lah ya. Jika Anda semakin cepat memutar sepeda, dia akan mengeluarkan listrik. Nah, lampunya nanti akan hidup. Nah, contoh dalam skala besar yaitu generator pembangkit listrik yang membutuhkan gaya magnet yang besar.
contoh magnet dalam kehidupan sehari-hari yang kedua yaitu penunjuk arah atau kompas. Nah, magnet dapat dimanfaatkan untuk penunjuk arah karena memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, sifat magnet tersebut dapat digunakan dalam bentuk magnet buatan dengan ciri-ciri yang menyerupai jarum yang akan menunjuk ke arah utara, selatan. Yang ketiga itu sebagai pengubah getaran menjadi suara. Magnet juga dapat bermanfaat sebagai pengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Salah satu contohnya yaitu alat-alat pengeras suara seperti speaker, handset. Nah, di dalam alat handset tersebut ada jenis magnet buatan. Itulah sebabnya bagian sisi handset jika dipertemukan satu sama lain akan saling tolak-menolak karena kutub magnet keduanya adalah sama. Nah, yang keempat itu sebagai perekat pada mekanisme penutup. Contohnya yaitu pada tas yang telah dijelaskan oleh Ibu Delia tadi, tas, dompet. Ya, yang kelima yaitu alat ukur listrik. Magnet dapat diterapkan dalam alat ukur listrik seperti ampermeter, voltmeter. Pada alat tersebut membutuhkan magnet untuk memainkan arah gaya magnet atau medan magnet dengan lilitan kawat dengan bagian tengahnya terdapat magnet. Nah, cara kerja magnet tersebut akan menghasilkan arah yang dapat memutar kumparan dan kemudian akan ditahan oleh pegas agar kumparan tidak bergerak, sehingga petunjuk ukuran akan menyimpang dan sesuai dengan arus listrik yang melaju. Nah, yang keenam yaitu produk motor listrik, dan ketujuh untuk menemukan jarum misalnya di tumpukan padi jerami gitu kan. Jadi kita gunakan magnet, nanti jarum yang kita cari itu akan ditarik oleh magnet. Nah, yang kedelapan yaitu kereta api maglev. Merupakan penemuan modern tentang kereta api maglev atau magnetic levitation sempat heboh dan populer di masanya. Kereta api tersebut bergerak di atas rel magnet yang artinya menggunakan gaya magnet pada sisi kutub magnet yang saling tolak-menolak jika sejenis, sehingga kereta dapat berjalan di atas rel magnet dengan kecepatan yang lebih daripada kecepatan kereta biasanya. Oke, sampai di sini apakah Anda semua paham? Paham, Bu. Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita bisa masuk ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ibu Cia. Mungkin langsung saja Ibu Cia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Jerivel. Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Nah, baik, terima kasih ya Ibu Jerivel yang telah menyampaikan materi sifat-sifat magnet. Selanjutnya Ibu lanjutkan kepada materi kita, yaitu medan magnet. Nah, sebelumnya tadi Ibu Delia sudah menjelaskan tentang kemagnetan, ya kan? Terus Ibu Delia tadi bilang bahwasannya kita pada materi ini akan belajar medan magnet. Kemudian Ibu Jerivel tadi juga bilang bahwa sifat-sifat magnet yang pertama dia memiliki medan magnet. Nah, sebelumnya Ananda semua masih ingat nggak kemarin waktu di bab listrik statis kita mengenal dengan kata medan listrik? Ada yang masih ingat? Nah, medan listrik itu kemarin apa? Siapa yang masih ingat? Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan Mirza. Medan magnet itu ruangan di sekitar muatan yang mengalami gaya listrik, Bu.
Nah, oke, medan listrik ya. Oke, Ibu ingatkan lagi ya sama kalian, medan listrik itu kemarin ruangan atau daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik yang dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, sekarang kita ganti listriknya jadi magnet, kata magnet. Jadi medan magnet. Medan itu kan daerah atau area. Magnet tadi udah dijelaskan sama Ibu Delia kan? Magnet tadi merupakan benda yang dapat menarik benda tertentu, tidak semua benda ya. Nah, jadi medan magnet itu apa? Next. Jadi, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruhi oleh gaya magnet. Nah, untuk magnet nanti selanjutnya, untuk medan magnet ini dapat dihasilkan dari yang pertama dapat dihasilkan dari magnet itu sendiri. Nah, magnet menimbulkan medan magnet, kemudian medan magnet itu digambari melalui garis-garis magnetik dan garis-garis magnetik nanti akan berkaitan dengan flux magnet. Kemudian yang kedua, magnet dapat dihasilkan dari arus listrik yang dapat kita sebut dengan induksi magnetik. Nah, nanti kita akan mempelajari induksi magnetik pada kawat lurus berarus, pada kawat melingkar, pada selenoida, dan pada toroida. Selanjutnya, nah perhatikan dulu gambar Ibu di depan ya. Ananda bisa memperhatikan gambar Ibu. Bisa, Bu. Nah, tadi kan Ibu bilang kan magnet menimbulkan medan magnetik. Medan magnetik ini akan digambar melalui garis-garis gaya magnet. Untuk mengambil kesimpulan apa sih garis-garis gaya magnet, kita diskusi bersama-sama ya, boleh? Boleh, Bu. Oke. Nah, pada gambar Ibu sudah tandai dengan angka atau nomor, itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, kita mulai diskusi kita ya. Pertanyaan yang pertama, Ibu tujukan kepada Fernanda Aljuiswan. Menurut Fernanda, nomor berapa pada gambar yang menunjukkan garis-garis gaya magnet? Silakan Fernanda. Garis gaya magnet, Bu. Ya, nomor berapa? Nomor 3. Oke, Ibu simpan ya jawaban dari Fernanda. Kata teman kalian, garis-garis gaya magnet ditunjukkan pada nomor 3. Oke, Ibu simpan dulu ya. Pertanyaan kedua, Ibu tujukan kepada Mirza Aini. Menurut Mirza, bagaimana arah garis-garis gaya magnet pada kutub utara? Utara yang warna biru ya. Silakan Mirza. Keluar, Bu. Oke, kata Mirza, arah garisnya keluar. Pertanyaan selanjutnya, Ibu tujukan kepada Delia. Menurut Delia, apakah garis-garis gaya magnet yang ada pada gambar Ibu, mereka saling berpotongan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak saling berpotongan. Oke. Selanjutnya, pertanyaan untuk Alifah. Apa yang terjadi pada garis-garis gaya magnet jika kedua kutub yang sama saling didekatkan? Silakan Alifah. Izin bantu jawab, Bu. Iya, silakan Fernanda. Tolak menolak, Bu. Akan terjadi tolak menolak. Oke, yang terakhir, pertanyaan terakhir, apa yang terjadi pada garis-garis gaya magnet jika kedua kutub yang berbeda saling didekatkan? Silakan Jerivel. Ya, Bu, akan terjadi tarik-menarik, Bu. Akan terjadi tarik-menarik. Nah, kalian, Ananda semua bisa menjawab pertanyaan dari Ibu karena sudah memperhatikan dan mendengarkan dengan baik ya penjelasan atau penyampaian dari Ibu Delia dan Ibu Jeritel tadi. Nah, kita lihat hasil diskusinya ya.
Nah, hasil diskusinya benar ya yang dikatakan teman-temannya tadi. Untuk yang nomor 1 pada gambar, dia menunjukkan kutub utara magnet. Nomor 2 pada gambar, dia menunjukkan kutub selatan magnet. Nomor 3 pada gambar, dia menunjukkan garis-garis gaya magnet. Kemudian, arah garis gaya magnet di kutub utara, dia selalu keluar dari kutub utara magnet. Lihat ya, perhatikan garis-garisnya. Dia keluar dari kutub utara dan masuk kepada kutub selatan. Kemudian garis-garis gaya magnet ini tidak pernah saling berpotongan karena dia memiliki lintasan-lintasannya sendiri, tidak saling bertabrakan, bertemu atau berpotongan. Selanjutnya, apabila kutub yang sama saling didekatkan, maka garisnya akan terjadi gaya tolak-menolak. Misalnya yang utara didekatkan dengan utara, garisnya keluar, yang satu lagi garisnya juga keluar, maka mereka tidak akan pernah bertemu. Tetapi jika kutub yang berbeda saling didekatkan, dia akan terjadi gaya tarik-menarik, karena yang satu arah garisnya keluar, yang satu arah garisnya masuk, sehingga mereka bertemu dan saling tarik-menarik. Selanjutnya, perhatikan gambar e-book ya, untuk penjelasan nomor 4 dan 5. Nah, nomor 4 itu utara dan utara, kutub yang sama. Untuk gambar yang kedua, untuk kutub yang berbeda, utara dan selatan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu mau minta satu orang mengambil kesimpulan, jadi apa yang dimaksud dengan garis gaya magnet? Silakan. Ada yang mau Ibu tambahkan nilainya? Kalau ada yang mau menjawab, menyimpulkan apa yang dimaksud dengan gaya garis magnet. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Delia. Baik Bu, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, mungkin kesimpulan dari garis magnet itu adalah garis yang terbentuk karena adanya medan magnet Bu. Jadi kan garis itu tadi ada berasal dari kutub utara dan juga kutub selatan yang tidak berpotongan Bu. Mungkin sekian Bu, terima kasih. Nah, benar ya yang dikatakan Delia. Mari kita sama-sama menyimpulkan. Selanjutnya, garis gaya magnet itu merupakan garis lengkung yang keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Kemudian, garis-garis tersebut tidak pernah saling berpotongan. Oke, untuk garis-garis gaya magnet sudah paham? Paham, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan kepada percobaan Oersted. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan percobaan Oersted. Menurut percobaan dari Hans Christian Oersted, ternyata di sekitar penghantar berarus listrik terdapat medan magnet. Tadi Ibu bilang kan, medan magnet itu ada yang berasal dari magnet itu sendiri, kemudian ada yang dihasilkan dari arus listrik yang disebut dengan induksi magnetik. Nah, medan magnet yang berasal dari arus listrik itu dia dilakukan melalui percobaan Oersted. Nah, percobaan Oersted ini digambarkan dengan kaidah tangan kanan. Pernah dengar kaidah tangan kanan? Nah, pernah ya, mungkin di SMP juga pernah. Ibu lanjutkan ya. Silakan perhatikan gambar Ibu, kaidah tangan kanan. Semuanya ada pena atau pensil di mejanya? Ada, Bu. Nah, silakan diangkat dulu pena atau pensilnya. Sudah? Nah, kaidah tangan kanan. Perhatikan Ibu ya. Ini ibu jari. Ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Sisanya 4 jari yang kita genggam ini menunjukkan arah medan listrik. Sampai sini paham? Paham. Paham? Nah, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya, next. Next, sekali lagi. Nah, misalnya ini ada pena kita, ini pena kita ya. Kemudian di sebelah kiri, titik P berada di sebelah kiri pena kita, Kemudian Ibu beri titik Q berada di sebelah kanan pena kita. Kemudian ada arah arus pada gambar, arah arusnya ke atas. Nah, semuanya ikuti ya. Arah arus ke atas, berarti ibu jari kita ke arah atas. Oke, kemudian 4 jarinya lagi kita genggam seperti ini.
Nah, semuanya sudah seperti ini. Nah, perhatikan arah medan magnetnya. Nah, arah medan magnetnya ternyata arah medan magnetnya masuk bidang Q, keluar bidang P. Atau arah medannya kan kita genggam, masuk ke arah titik Q sebelah kanan pena, kemudian dia keluar ke arah titik P sebelah kiri pena. Seperti ini ya. Coba perhatikan selanjutnya, gambar Ibu yang selanjutnya. Nah, dia memutari seperti itu. Nah, arah medan magnetnya tadi masuk melalui titik Q, kemudian keluar melalui titik P. Nah, untuk masuk dan keluar, kita berikan penandaan lagi ya, nanda semua. Misalnya ya, perhatikan, misalnya Ibu ada paku. Ini Ibu ada paku, kemudian ini ada tanah. Misalnya Ibu tancapkan pakunya ke tanah. Ujung paku yang runcing itu akan membentuk tanda seperti tanda silang pada tanah. Kemudian ujung paku yang satunya lagi kita simbolkan dengan titik. Nah, makanya untuk masuk bidang kita tandai dengan cross atau tanda X itu ya, cross. Kemudian untuk keluar bidang Ibu tandakan dengan T atau Ibu tandakan dengan dot atau titik. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, selanjutnya. Paham, Bu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk lebih paham, kita melakukan percobaan. Mari kita coba kaidah tangan kanan kita. Selanjutnya, nah ini tadi kan Ibu bilang arah arusnya ke atas. Sekarang Ibu minta arah arusnya ke kanan. Semuanya letakkan penanya seperti ini. Sudah, berarti Ibu jarinya ke kanan. Semuanya arah arusnya ke kanan. Sudah, kemudian 4 jarinya masuk. Nah, sama ya kayak tadi, titik P Ibu letakkan di atas pena, titik Q Ibu letakkan di bawah pena. Nah, ternyata arah medannya masuk ke dalam bidang titik Q, keluar ke dalam bidang titik P. Semuanya paham? Nah, selanjutnya untuk arah arus yang ke bawah, itu arah arus yang ke bawah, perhatikan ya. Kemudian selanjutnya satu lagi, gambar Ibu yang satu lagi. Untuk arah arus yang ke bawah dan arah arus yang ke kiri, tadi kan kita sudah mempelajari, sudah kita lakukan percobaan arah arus yang ke atas dan arah arus yang ke kanan. Nah, sekarang untuk arah arus yang ke bawah dan arah arus yang ke kiri, silakan Ananda semuanya untuk minggu depan dibuat video pembelajarannya ya, video penjelasannya, oke? Videonya individu, menjelaskan tentang kaidah tangan kanan untuk arah arus yang ke bawah dan arah arus yang ke kiri. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Alifa untuk penugasannya di akhir. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Oke, kalau paham kita lanjutkan materi kita selanjutnya, hukum biot safat. Nah, semuanya jangan ada yang mencatat dulu ya, perhatikan dulu Ibu menjelaskan, nanti kalau Ibu sudah menyuruh Ananda semua mencatat, baru dicatat. Nah, tadi kan ada percobaan Oersted. Percobaan Oersted tadi, dia melakukan percobaan untuk menentukan arah medan magnet atau arah induksi, tetapi dia tidak menentukan besar induksinya. Nah, kemudian ada dua ilmuwan, Biot dan Sarfat, dalam eksperimennya dia melakukan eksperimen untuk menyelidiki berapa sih besar medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus. Nah, ternyata mereka menyatakan bahwa besarnya kuat medan magnet di suatu titik yang dipengaruhi oleh kawat penghantar dan dialiri arus listrik adalah yang pertama, berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Yang kedua, berbanding lurus dengan panjang kawat. Yang ketiga, berbanding lurus dengan kuadrat jarak antara titik ke kawat penghantar. Dan yang keempat, berbanding lurus dengan sinus sudut apit antara arah arus dan garis hubung antara titik kawat ke penghantar. Nah, selanjutnya untuk persamaan biosafat. Nah, ini untuk persamaan biot safat. Kenapa kita
mengenal percobaan Oersted dan dan menyelidiki persamaan Biosafat, karena nanti untuk materi selanjutnya kalian akan menggunakan rumus-rumus ini, rumus-rumus turunan dari rumus hukum persamaan Biosafat. Untuk persamaan Biosafat itu ada induksi magnet di suatu titik sama dengan K dikali I dikali DL dikali sin theta per R kuadrat. R kuadrat tadi jarak ya, jarak dikuadratkan sama dengan mu 0 per 4pi dikali I dikali DL dikali sin theta per R kuadrat. Nah, itulah tadi mengapa kalian mengenal permeabilitas magnet atau mu tadi ya. Nah, karena pada persamaan Biosafat kita menggunakan permeabilitas atau mu 0. Selanjutnya, untuk keterangannya, dB itu induksi magnet di suatu titik, satuannya Tesla, I kuat arus, satuannya ampere, DL panjang elemen kawat berarus, satuannya meter, kemudian ada theta sudut apitnya ya, kemudian ada K atau bilangan konstanta, kemudian ada R jarak dari titik ke panjang elemen kawat berarus, satuannya meter. Nah, untuk persamaan Biosafat, percobaan Oersted, dan kaidah tangan kanan tadi, Ibu minta kalian dicatat ya di buku catatannya, kemudian garis-garis gaya magnetnya juga dicatat, dan hasil diskusi tadi juga dicatat. Minggu depan Ibu lihat ya catatannya lengkap atau tidak. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, cukup. Oke, kalau cukup tadi setelah kita menganalisis garis-garis gaya magnet dan mengambil kesimpulan garis-garis gaya magnet itu dia berkaitan dengan flux magnet. Nah, flux magnet ini akan disampaikan oleh Ibu Mirza. Kepada Ibu Mirza, disilakan. Oke, terima kasih Ibu Cia. Ananda semua, kita lanjut ya. Materi kita selanjutnya itu tentang flux magnetik. Masih semangat semua ya? Masih dong, Bu. Masih dong. Oke, Ibu coba cek semangatnya ya. Selamat pagi. Pagi. Wah, nih semangat atau loyo nih? Semangatnya sudah cukup seperti itu, Nanda? Oke, Bu ulangi sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, sudah cukup semangat ya nampaknya Nanda Ibu. Kita lanjut ya pada materi tentang flux magnetik. Nah, Nanda bisa lihat gambar yang Ibu tampilkan. Sebenarnya definisi dari flux magnetik ini mirip dengan flux listrik kalau Ananda sudah belajar di listrik statis. Nah, flux listrik adalah jumlah garis-garis gaya listrik atau medan listrik yang melalui suatu bidang. Nah, ini sama halnya dengan flux magnetik. Flux magnetik adalah jumlah garis-garis gaya magnet atau medan magnet. Jadi, yang warna biru di sini, nih, nampak Ananda, ini adalah arah dari medan magnet ya. Nah, kemudian garis-garis medan magnet yang menembus suatu bidang, bidangnya yang kotak berwarna hijau ini. Paham Ananda sampai sana? Oke, Ibu ulangi. Jadi, flux magnetik ini bisa kita katakan sebagai jumlah garis-garis gaya magnet atau medan magnet yang menembus suatu luasan bidang. Nih, ada garis yang berwarna biru, kemudian ada bidang yang berwarna hijau. Garis-garis ini menembus suatu luasan bidang. Nah, rumus dari flux magnetik ini, VB atau flux magnetik sama dengan B dikali A dikali dengan cos alpha. VB merupakan flux magnetik yang satuannya Weber. B merupakan medan magnet satuannya Tesla, dan
A merupakan luas bidang, satuannya meter persegi, dan alfa merupakan sudut antara medan magnet dengan normal bidang, atau dapat kita sebut dengan garis yang tegak lurus dengan bidang. Nah, coba perhatikan gambar Ibu berikut. Ini sama seperti gambar yang tadi. Coba kita review ketika kita lihat di sini terdapat suatu gambar yang dilihat dari samping. Nih ya, dari samping. Misalnya, kan ada garis medan magnet seperti gambar pada garis horizontal. Nih, seperti ini. Nih, garis yang lurus ini atau garis horizontal berarti dia melambangkan dengan medan magnet. Nah, kemudian gambar yang warna hijau, garis yang warna hijau di sini, Ibu gambarkan, ini berarti garis yang melambangkan bidang. Nah, kemudian kita ambil garis putus-putus seperti gambar Ibu ini. Ini dinamakan dengan normal bidang. Normal bidang di sini masih ingat, Ananda? Masih ingat ya? Garis yang tegak lurus dengan bidang. Jadi alfa di sini ini bukan antara medan magnet dengan bidang, tetapi sudut dengan medan magnet dengan antara sudut dengan medan magnet dan garis normal bidang. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Oke, paham. Tadi kan Ibu sudah bilang ya, yang normal bidang ini garis yang tegak lurus. Nah, alfa yang ini sudut antara medan dengan apa? Normal bidang kan? Sudut antara medan dengan normal bidang. Dan kemudian kalau antara B dengan bidang, nih medan nih, B yang B dengan bidang, berarti ini bukan alfa. Karena penyiku, di sini termasuk penyikunya itu semampu dikurang alfa. Berarti jangan sampai terkecoh ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan, Bu, yang alfa itu antara medan dengan normal bidang, Bu. Halo, Insirah? Iya, Bu, suara Insira terdengar, Bu. Halo Insira, maaf, tadi jaringannya terputus, gimana? Iya, Bu, suara Insira terdengar, Bu. Iya, terdengar. Nah, tadi Bu, Insira mau tanya, Bu, tadi yang medan sudut antara medan dan normal bidang itu yang alfa kan, Bu? Jadi yang semampu kurang alfa itu berarti medan dengan bidang, Bu, sepanjang sebesar sudut medan dengan bidang, Bu. Iya, medan dengan bidang. Ya, baik. Berarti alfanya yang kita ambil itu antara dengan medan, antara medan dengan normal bidang. Nah, kalau kita ambil yang medan dengan bidang, berarti mampu dikurang alfa. Sana paham? Baik, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, kalau begitu, untuk lebih Ananda lebih kita coba ke contoh soal yang akan dijelaskan oleh Ibu Indah. Kepada Ibu Indah, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Mirza. Nah, kalau tadi Ibu Mirza telah menjelaskan mengenai teori atau materi mengenai flux magnetik, ya, sekarang dengan Ibu Ananda akan belajar atau membahas mengenai contoh soal flux magnetik supaya lebih paham mengenai materi ini.
Nah, sebelum kita membahas contoh soal, Ibu ingin mereview atau ingin mengulang sedikit. Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua, siapa yang dapat mengulangi lagi apa yang dimaksud dengan flux magnetik dan rumus yang dipakai pada flux magnetik? Siapa yang bisa? Bu, Tidak ada yang tahu apa itu flux magnetik? insirah, Bu. Nah, ya kepada Cia, Ibu persilahkan. Tadi Bu, flux magnetik tadi adalah jumlah garis-garis gaya magnet yang menembus suatu luasan bidang. Untuk rumusnya, flux sama dengan B dikali A dikali cos theta, Bu. Nah ya, betul sekali yang dikatakan oleh teman Ananda Cia. Nah, jadi Ibu anggap Ananda sudah kurang lebih mengerti dan paham mengenai materi flux magnet. Nah, sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Itu terdapat bidang berbentuk kotak dengan panjang 30 cm, lebarnya 20 cm, ditembus medan magnet sehingga meninggalkan muka bidang sebesar 0,2 Tesla. Nah, dengan sudut antara garis-garis medan magnet dengan permukaan bidang adalah 30 derajat. Pertanyaannya, tentukanlah flux magnet yang menembus bidang. Nah, jadi yang di soal kita ketahui bahwa medan magnet atau dilamakan dengan B sama dengan 0,2 Tesla, dengan panjang kotaknya 30 cm, kita ubah ke meter dulu, 0,3 meter. Begitu juga dengan lebarnya 20 cm menjadi 0,2 meter. Nah, ini kan yang diketahui baru panjang dan lebar. Kita ketahui bahwa rumusnya adalah V sama dengan B dikali A kali cos theta. Nah, sehingga untuk mencari luasnya, P dikali L yaitu 0,3 dikali 0,2, didapatkanlah 0,06 meter persegi atau meter kuadrat ya. Nah, untuk sudut, kita harus tekankan lagi sudut yang diketahui 30 derajat ini bukanlah sudut yang dipakai untuk memasukkan ke dalam rumus. Tetapi, karena di soal itu baru diketahui bidang medan magnet dengan terhadap bidangnya, sehingga kita ketahui bahwa kalau dia tegak lurus, garis normal tegak lurus terhadap bidang, itu membentuk sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Sehingga kita kurangi dulu 90 dikurangi 30, seperti yang sudah dibahas oleh ibu kita sebelumnya, itu Ibu Mirza. Jadi untuk tetanya kita dapatkan 60 derajat. Setelah kita ketahui semuanya, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. V atau flux sama dengan B dikali A dikali cos theta. B-nya 0,2, A-nya 0,06, dan cos theta-nya cos 60. Cos 60 kan setengah, jadi sama dengan 0,0012 dikali setengah. Maka untuk flux magnet dapat didapatkan yaitu 0,06 BB atau Weber. Nah, itu untuk pembahasan contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama mungkin ada pertanyaan? Paham? Tidak, Bu. Anda? Bu. Paham, Bu. Nah, baik. Karena sudah paham mengenai contoh soal yang pertama, mungkin untuk contoh soal yang kedua, contoh soal yang berikutnya akan dijelaskan oleh Bapak Nanda. Kepada Bapak Nanda, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Indah. Sebelumnya apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Sangat jelas, Pak. Cukup jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke. Baik, di sini Bapak akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh soal. Nah, sebelumnya apa sudah ada yang kenal dengan Bapak? Sudah, Pak Fernanda. Sudah, oke. Karena sudah kenal, jadi kita langsung saja masuk ke penjelasan soal yang kedua. Next. Oke, soalnya yaitu garis gaya medan magnet atau B sebesar 10-2 WB meter min kuadrat menembus tegak lurus bidang seluas 10 cm kuadrat. Tentukanlah besar flux magnetiknya. Dari soal kita ketahui apa, Nanda? B-nya Medan. B, medan magnet sebesar 10-2 WB meter min 2 kuadrat. Kemudian, apa lagi? A-nya, Pak.
A. Luas sebesar 10 cm kuadrat. Silakan pembahasannya dilihatkan, Bu. Oke. Karena B tegak lurus terhadap A, maka B membentuk sudut 0 terhadap garis, sehingga sudutnya 0. Nah, kita masukkan ke rumus flux sama dengan B dikali A dikali cos theta. B-nya tadi kan 10 min 2 dikali 10 min 3 dikali cos 0. Nilai untuk cos 0 yaitu 1, maka kita dapatkan flux magnetnya sebesar 10 min 5 Weber. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ada yang ingin ditanyakan? Halo? Tidak, Pak. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, biar lebih paham, Bapak sudah menyiapkan satu latihan soal untuk Ananda. Jadi silakan Ananda cari terlebih dahulu, nanti kita bahas sama-sama ya. Ini contoh soal, latihan soalnya. Baik, Pak. Silakan dicoret-coret bukunya. Udah ada yang siap? Atau udah ada yang dapat isinya? Bentar Pak, dikit lagi Pak. Oke. Yang 4000 Tesla itu apanya? Medan magnet kan? Berarti itu B-nya. Sedangkan A-nya 0,5 meter kuadrat. 2000 Pak berarti Pak. 2000 jawabannya Pak. Iya, 2000. Yang lain gimana? Sama? Sama, Pak, 2000. Pak 2000 Oke, silakan tampilkan pembahasannya, Bu. Nah, jawabannya 2000 Weber. Nah, berarti Bapak bisa simpulkan bahwasanya Ananda bisa paham mengenai materi medan magnet. Ada yang ingin ditanyakan atau yang ragu mungkin? Cukup Pak. Cukup, Jika Pak. tidak, oke, alhamdulillah. Jika tidak, Bapak cukupkan penjelasan sampai di sini. Bapak kembalikan ke Ibu Alifa. Nah, baik. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak dan ibu-ibu yang sudah memaparkan materinya. Nah, sekarang kita sudah sampai di ujung pembelajaran mengenai medan magnetik. Apakah ada yang bisa memberitahu apakah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada? Izin Bu. Ya, silakan Delia. Oke, Mbak Delia, kesimpulan yang dapat kita peroleh tadi dari awal kan kita sudah mengenal tentang konsep magnet. Nah, magnet itu adalah suatu benda yang berasal dari besi yang fungsinya dapat menarik benda lain yang sifatnya khusus. Kemudian dia memiliki sifat-sifat magnet, dan tadi kita juga telah mempelajari tentang flux magnet, terus permeabilitas, dan contoh-contoh soalnya lainnya. Nah, iya benar Delia. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini. Ibu akan menguatkan yang mana medan magnet adalah suatu benda dari besi yang fungsinya dapat menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat
khusus. Itu merupakan pengertian dari magnet. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya sifat-sifat magnetik, yaitu ada 5. Memiliki medan magnet, dapat menembus benda, memiliki gaya tolak-menolak, hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya, dan kekuatan magnet itu dapat melemah sewaktu-waktu. Kemudian ada yang namanya flux magnetik, yang mana itu adalah jumlah garis gaya magnet atau medan magnet. Nah, sekarang bisa Anda lihat di layar Anda bahwasanya kita punya tugas ya untuk minggu depan. Silahkan dikerjakan tugasnya, dibuat dengan sebaik-baik mungkin, dan minggu depan Ibu tunggu paling lambat. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan pada minggu depan mengenai induksi elektromagnetik. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.